warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalatu wassalamu daimaini mutalazimaini bidawami mulkillahi ala habibina al-mustafa sayyidina al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah libur sekian lama, tadi kata panitia kajian perdana aja. Dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga kita semua diterima ibadahnya selama Ramadan yang telah lalu dan disampaikan kepada Ramadan selanjutnya dan keberkahan dan kesehatan tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan duha waktu yang berkah ini kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kemauan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini, dan saya doakan semua yang hadir di sini yang menyimak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala macam urusannya. Lalu kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak, dan semoga kita selaku umatnya bisa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua bisa bersama-sama beliau di Firdaus Al-A'la dan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Di mana Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti, yang paling layak mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang paling banyak bersalawat atas namaku. Maka senantiasa bersalawat dalam keseharian kita, dalam salat kita, dalam doa-doa kita. Semoga semakin mendekatkan kita dengan beliau dan bersama-sama beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika kita berbicara mengenai qadha dan fidyah, maka tidak akan terlepas dari kita membicarakan mengenai puasa Ramadan itu sendiri yang telah kita lewati beberapa waktu sebelumnya. Sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah ya. Sebentar lagi Dzulhijjah, sebentar lagi lebaran lagi kita ya. Setelah kemarin lebaran kita akan lebaran lagi. Nah, ketika kita berbicara mengenai puasa di bulan Ramadan, maka erat kaitannya dengan ilmu fikihnya. Mengapa? Karena yang namanya qadha maupun fidyah itu akan berlaku untuk orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi tidak semua orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu harus qadha, harus fidyah. Ini harus kita pahami. Jadi fidyah dan qadha itu untuk yang tidak puasa, tapi yang tidak puasa gak semuanya harus qadha maupun fidyah. Mari kita bahas sedikit flashback mengenai fikih di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Artinya ketika tidak wajib untuk berpuasa, maka mereka tidak wajib untuk mengqadha. Wa syara'itu wujubi shaumi, dalam kitab At-Taqrib karya Abu Sujad dijelaskan bahwasanya syarat wajibnya seorang berpuasa itu ada 4. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaumi. Seorang itu harus muslim, balik, berakal dan mampu untuk berpuasa. Seseorang yang tidak muslim maka dia tidak bisa berpuasa. Bahkan ketika puasa pun puasanya diterima. Itu pun kalau mau. Ya kali ada orang yang mau diwajibkan berpuasa padahal dia tidak meyakini tentang akidah Islamiyah.
maka seorang harus muslim. Maka seorang muslim harus berpuasa. Yang kedua adalah al-bulughu, seseorang yang telah baligh. Ditandai dengan kalau wanita dengan haidnya, kalau laki-laki dengan mimpi basahnya, atau ditandai dengan tanda-tanda munculnya rambut maupun bulu dalam tubuh. Maka anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa. Walaupun anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa, kewajiban bagi orang tua untuk mengajari anaknya berpuasa. Kenapa? Karena ketika seorang anak tidak mau berpuasa usia balighnya dan tidak pernah diajari orang tuanya lah yang berdosa. Karena tidak pernah mengajari dan membiasakan anaknya untuk berpuasa. Karena puasa merupakan kewajiban bagi yang telah baligh. Yang ketiga, al-aqlu. Seseorang itu harus berakal sehat. Maka orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa. Bagaimana diwajibkan untuk berpuasa sementara akalnya pun tidak sampai? Tiga hal ini disebut mukallaf, muslim, baligh, akil, mukallaf. Kalau puasa ditambah satu lagi, wal qudratu ala shaumi, mampu untuk berpuasa. Dan kemampuan ini ada dua hal. Yang pertama mampu secara fisik, yang kedua mampu secara syariat. Sekali lagi, kemampuan ini ada dua. Yang pertama mampu secara fisik, yang kedua mampu secara syariat. Apa yang dimaksud mampu secara fisik? Fisiknya itu sehat, tidak dalam keadaan sakit, atau tidak dalam keadaan lemah, atau khawatir jika dia berpuasa akan menimbulkan madarat. Contohnya bagi ibu hamil dan menyusui. Nanti kita bahas. Itu mampu secara fisik. Atau yang kedua, mampu secara syariat. Fisiknya kuat, gitu ya. Tapi secara syariat tidak bisa untuk berpuasa. Contohnya siapa? Wanita haid. Secara fisik mungkin dia mampu untuk berpuasa, tapi kalau lagi haid dia nggak boleh berpuasa walaupun ingin. Karena berpuasa itu hanya untuk orang-orang yang dalam keadaan tidak haid. Jangankan puasa ya, sholat saja nggak boleh. Maka puasa bagi yang haid tidak diperbolehkan. Atau misalkan dia mendapatkan keringanan dalam syariat, seperti seorang musafir. Seperti tadi ayatnya, kalau sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diperbolehkan untuk mengganti di waktu yang lain. Walaupun seorang musafir itu mampu, Ustaz, walaupun seorang musafir itu mampu untuk berpuasa, tapi mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Walaupun mungkin perjalanannya tidak sulit, pakai pesawat dan lain-lain, tapi ketika dihitung sebagai seorang musafir, maka dia mempunyai hak untuk tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, menggantinya di waktu yang lain. Walaupun di akhirnya wa antasumu khairun lakum. Kalau berpuasa maka lebih baik lagi. Artinya ketika Bapak Ibu melakukan perjalanan mudik misalkan ke tempat yang jauh atau safar dalam keadaan puasa, itu Bapak Ibu sejatinya boleh tidak berpuasa. Hanya saja ketika Bapak Ibu mampu untuk terus berpuasa, maka itu lebih baik lagi. Seperti tadi, orang yang sakit, kalau sakitnya itu sakitnya parah, maka dia nggak bisa berpuasa, nggak jadi masalah. Tapi kalau sakitnya masih mampu untuk berpuasa dan tidak menambah madarat dari sakitnya, maka dia berpuasa lebih baik lagi. Contoh, misalkan, orang yang sedang sakit, kemudian dia itu mampu untuk berpuasa, dan dia memilih untuk berpuasa, maka utama baginya untuk terus berpuasa dan tidak mengganti karena tidak membatalkan puasa. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang diwajibkan untuk diganti di hari yang lain, yaitu orang yang tidak berpuasa atau batal dalam puasanya. Mungkin sudah banyak dibahas mengenai pembatal puasa ya. Atau perlu dibahas sedikit lagi nih, jangan-jangan pas kita kemarin puasa batal nih, harus diganti. Singkat saja ya. Wal mubtilatus siyam, yang membatalkan puasa adalah ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, yang masuk ke dalam perut kita, jauf. Jadi lewat tenggorokan, yang masuk ke dalam lambung lewat tenggorokan. Awir ra'si atau lewat kepala, yang dimaksud kepala adalah manfad al-adah, lubang yang tersambung ke tenggorokan.
Maka dikatakan telinga itu ketika kemasukan air itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada hubungan antara yang namanya telinga dengan tenggorokan. Berbeda dengan mata. Beberapa pakar mengatakan mata itu ada hubungan ke tenggorokan. Kalau kita pakai obat mata kadang terasa pahit di tenggorokan. Karena itu ada hubungannya. Maka ketika ada sesuatu yang masuk dengan sengaja, makan, minum dengan sengaja, melewati tenggorokan, itu membatalkan puasa. Jadi barang siapa yang kemarin ketika bulan Ramadan melewati tenggorokan dengan sengaja, itu batal. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, memasukkan sesuatu di dua jalan, baik kubul maupun dubur. Ya, baik kubul maupun dubur. Emang ada yang memasukkan lewat dubur? Ada. Contohnya apa? Obat penurun panas. Ada ya, obat penurun panas yang lewat anal. Nah, itu membatalkan puasa. Atau mohon maaf, obat pencahar kotoran yang dimasukkan lewat belakang itu membatalkan puasa. Kemudian wal qayu amdan, muntah. Tapi dengan sengaja, amdan. Berarti kalau muntahnya tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Sekarang saya tanya, orang mabuk batal nggak? Orang mabuk batal nggak? Kalau mabuknya alkohol, batal. Karena minum minuman keras. Tapi kalau mabuk perjalanan batal apa enggak? Tidak. Kecuali dia muntah, kemudian setelah muntah minum teh hangat. Nah itu yang bikin batal. Jadi orang muntah itu enggak batal. Yang bikin batal itu memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Nah itu membatalkan puasa. Wal wat'u amdan fil farji, begitu pula berhubungan suami istri itu membatalkan puasa. Bahkan ini bukan cuma membatalkan, harus ada kafaroh. Nanti kita jelaskan beda antara fidyah dan kafaroh. Haid, nifas, gila, dan murtad juga membatalkan puasa. Jika ada di antara hal-hal tersebut yang kita lakukan atau terkena kepada kita, maka puasa kita batal. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka harus mengganti di waktu yang lain. Qadha atau penggantian tersebut dimaksudkan bagi siapapun yang mampu untuk menggantinya. Ketika ia tidak mampu untuk menggantinya, maka jatuhnya ke dalam fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu adalah pengganti atau penebus dari kata-kata fidaan. Fada di fidaan. Bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, itu kan? Sebagai penebus. Berbeda dengan yang namanya kafaroh. Kafaroh juga penebus. Bedanya di mana? Kalau fidyah itu sebagai penebus kewajiban, pengganti kewajiban. Seperti fidyah saum, karena saum itu adalah wajib. Sementara kalau kafaroh itu penebus pengganti dosa. Atau kalau bahasa kita sebut sebagai denda. Untuk menghapuskan dosa. Maka ada yang namanya kafaratul yamin, denda sumpah. Nggak ada fidyah sumpah. Ada yang namanya kafaratul zihar. Ada yang namanya kafarah denda di bulan Ramadan berhubungan suami istri. Jadi kalau ada orang lagi puasa nih, wajib mereka berpuasa, tapi kok berhubungan suami istri, puasanya batal plus dapat denda kafarah. Apa? Membebaskan seorang budak. Nggak nemu budaknya, udah nggak ada seorang budak, maka wajib 2 bulan saum berturut-turut. Apa yang dimaksud dengan berturut-turut? Nggak boleh batal sehari pun. Di hari ke-59 dia batal, ngulangi lagi dari awal. Itu 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup juga, maka kafarahnya berpindah kepada memberi makan 60 orang miskin. Berat. Jadi kalau mohon maaf ya, pernah berhubungan suami istri pas lagi puasa, maka itu kafarohnya berat. Jadi dendanya berat ya. Jadi sebutannya kafaroh itu lebih kepada denda sebenarnya. Kalau fidyah lebih kepada pengganti dari amal atau dari kewajiban. Ya? Kenapa? Berenang. Berenang tidak membatalkan, Pak. Kecuali kalau sambil minum. Sambil menyelam, kan ada peribahasanya ya, sambil menyelam minum air. Minum airnya itu sebenarnya yang bikin batal, nyelamnya sih nggak batal gitu. Seperti itu ya. Nah sekarang kita akan membahas mengenai siapa saja yang wajib fidyah, siapa saja yang wajib qadha.
Sebelum kita bahas fidyahnya apa, berapa, dan lain-lain, kita bahas dulu nih, kita itu wajib qadha atau kita wajib fidyah kalau kita tidak berpuasa. Baik, saya ambilkan dari beberapa sumber terkait dengan siapa yang wajib qadha, siapa yang wajib fidyah yang tidak puasa tentunya. Kalau puasa nggak wajib fidyah dong, nggak wajib qadha dong, ini yang nggak puasa. Berdasarkan syarat-syarat tadi, maka ada beberapa orang yang tidak berpuasa. Yang pertama adalah anak kecil. Meskipun dia seorang muslim, tapi karena anak kecil belum balik, maka dia tidak berpuasa. Bagi anak kecil, karena belum wajib baginya berpuasa, maka tidak mengqadha maupun tidak fidyah. Karena belum wajib baginya berpuasa. Jadi kalau ada anak kecil belum puasa, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun belum balik misalkan, nggak puasa, dia nggak mengqadha. Dan juga tidak fidyah karena belum wajib. Apa yang mau diganti dari kewajibannya? Wong dia nggak wajib kok, anak kecil ya. Yang kedua berkaitan dengan tadi al-aqlu, berakal. Maka orang gila, apakah dia wajib mengqadha? Tergantung ternyata. Gini, kalau gilanya itu alami, tidak disengaja. Apa maksud gila tidak disengaja? Ya memang penyakitnya gila gitu ya, kehilangan akal. Maka dia tidak wajib mengqadha dan dia tidak wajib fidyah, jelas. Karena gilanya bukan dia yang inginkan. Tapi kalau gilanya disengaja, kok ada orang gila disengaja? Bisa jadi pura-pura gila atau menyebabkan sesuatu membuat dirinya kehilangan akal. Seperti mohon maaf mabuk. Mabuknya sih sebelum subuh misalkan gitu. Minumnya sebelum subuh tapi mabuknya ketika puasa, kemudian dia makan minum, maka dia wajib mengqadha. Jadi kalau hilang akalnya gara-gara dirinya, maka dia wajib mengqadha tanpa wajib fidyah. Itu bagi orang yang gila atau kehilangan akal. Sekarang syarat qudrah, kemampuan untuk berpuasa. Maka orang yang sakit dan tidak mampu untuk berpuasa, apakah mengqadha atau fidyah? Tergantung. Kalau sakitnya itu masih ada harapan untuk sembuh, kalau dalam buku fikih itu disebut al-marid yurja bur'uhu, masih ada kesempatan untuk sembuh. Artinya sakitnya tidak menaun, sakitnya tidak parah. Mungkin pusing hari itu saja misalkan gitu. Ada kesempatan untuk mengganti pada waktu yang lain, maka dia wajib mengqadha. Misalkan pas bulan Ramadan kok vertigo, pas bulan Ramadan kok misalkan apa istilahnya ya, punya penyakit asam urat, migrain dan lain-lain, sehingga nggak mampu untuk berpuasa, tapi setelah Ramadan kok sembuh, artinya ada waktu untuk mengqadha, maka dia wajib untuk mengqadha. Berbeda dengan orang yang sakit la yurja bur'uhu, sakitnya itu kemungkinan nggak sembuh, kemungkinannya nggak sembuh, atau sakitnya sangat parah, yang boleh dikatakan sulit untuk sembuh. Mau ditunggu tahun depan juga kemungkinan seperti itu. Mohon maaf ya, seperti stroke. Atau sakit apa ya yang kira-kira sulit banget itu untuk sembuh itu? Tiap ya? Ya, artinya dia nggak mungkin untuk berpuasa tahun ini, tahun depan pun nggak mungkin. Ditunggu bulan apapun nggak mungkin. Maka boleh mengganti dengan fidyah. Tidak mengqadha, tapi fidyah. Gimana mau qadha orang dia nggak mampu puasa? Makanya fidyah itu untuk yang tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian kemampuan yang lain apa? Orang yang sudah sepuh sekali, sudah tua renta, tidak mampu untuk berpuasa, baik secara kesadaran maupun kesehatan. Kesadaran maksudnya apa? Ya mungkin kesehatannya ada, cuma saking pikunnya dia nggak berpuasa gitu. Atau mungkin orang yang sudah sangat sepuh sekali, mohon maaf ya, dia nggak berpuasa, mau ditunggu tahun depan pun tambah nggak bisa berpuasa karena tambah sepuh. Maka boleh diganti dengan fidyah. Karena dia tidak bisa mengganti puasanya. Sementara seorang musafir, karena dia itu sebenarnya mampu untuk mengganti, maka dia wajib mengqadha tanpa wajib untuk fidyah. Nah yang unik adalah ketika orang itu menyusui. Ya, kalau haid dan nifas sih jelas mengqadha ya. Haid nifas mengqadha. Tapi kalau menyusui ada ketentuannya. Ibu hamil menyusui ada ketentuannya. Tergantung dari dia itu tidak berpuasa karena khawatirnya kenapa gitu. Khawatirnya untuk siapa? Jadi kekhawatirannya itu apakah untuk dirinya atau untuk bayinya? Atau dua-duanya? Maka jika bumil
atau orang yang menyusui itu tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya sendiri. Ini kalau saya puasa saya nggak kuat. Kalau saya puasa saya sakit. Misalkan seperti itu. Maka dia hanya wajib mengqadha tanpa wajib bayar fidyah. Ini kalau khawatir buat dirinya sendiri nih. Kalau khawatir untuk dirinya dan juga bayinya, kalau saya puasa, saya khawatir sayanya sakit, saya khawatir anak saya tidak dapat ASI atau perkembangan janinnya terganggu, maka dia pun wajib mengqadha tanpa wajib fidyah, hanya wajib qadha saja. Sedangkan ketika ibu hamil maupun menyusui itu khawatir akan bayinya saja, secara fisik dia kuat. Kalau dia puasa nggak ada pengaruh buat dirinya, tapi khawatir akan janinnya, akan bayinya, maka dia tidak berpuasa, mengqadha dan juga bayar fidyah. Jadi bayar fidyah untuk ibu hamil dan menyusui ketika dia itu khawatir untuk bayinya saja. Kalau khawatir ada untuk bayi dan dirinya, kalau khawatir untuk dirinya saja, maka dia mengqadha tanpa membayar fidyah. Seperti itu. Ini untuk orang-orang yang tidak berpuasa atau tidak mampu untuk berpuasa. Paham, Jih? Jadi ada orang-orang yang memang tidak berpuasa, ada orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Yang tidak berpuasa mampu untuk mengganti, maka qadha. Nggak mampu untuk berpuasa, nggak mampu untuk qadha, maka fidyah. Sekarang pertanyaannya adalah, qadha dulu ya. Kapan pelaksanaan qadha puasa? Pelaksanaan qadha puasa adalah diwajibkan sebelum datangnya Ramadan tahun berikutnya. Jadi dari mulai Syawal sampai dengan bulan Sya'ban itu diperbolehkan untuk berpuasa. Namanya muwassa, waktunya bebas. Mau hari apapun, kapanpun boleh. Yang penting bukan di hari Aid maupun di hari Tasyrik, ya, untuk qadha-nya itu. Maka ada yang bertanya, Ustaz, lebih baik puasa Syawal dulu apa lebih baik qadha dulu? Saya sih jawabnya gini, kalau Syawalnya masih panjang, qadha dulu. Lebih utama. Tapi kalau Syawalnya tinggal dikit nih, kita belum puasa Syawal dulu. Nanti qadha-nya setelah Syawal. Jadi tergantung kondisi sebenarnya. Ya, karena puasa qadha walaupun wajib itu waktunya panjang, puasa Syawal walaupun sunnah waktunya terbatas hanya di bulan Syawal. Sekarang kita membahas masalah fidyah. Gini, kalau rumusnya ya mau menggabungkan amalan secara sederhana, amal sunnah itu boleh digabungkan dengan amal sunnah niatnya. Contoh, Syawal plus Kamis atau Syawal plus Senin, boleh nggak? Boleh. Puasa Senin sekalian ayamul bid, boleh nggak? Sama-sama sunnah. Tahiyatul masjid sekalian rawatib, boleh nggak? Boleh. Karena sama-sama sunnah. Yang nggak boleh itu sunnah sama wajib. Qadha sekalian Syawal. Nah itu nggak boleh. Lebih nggak boleh lagi wajib sama wajib. Qadha Ramadan di bulan Ramadan. Ngawur itu namanya. Apa yang dibayar? Orang qadha Ramadan di bulan Ramadan. Itu ya. Rumusnya kurang lebih seperti itu. Walaupun nanti ada yang maqsudah li dzatiha, ghairu maqsudah li dzatiha. Baik, kembali kepada fidyah. Kapan dibayarkannya fidyah? Sebelum kebesarannya ya. Sebelum jumlahnya, kapan dibayarkannya fidyah? Fidyah dibayarkan pada hari ia tidak berpuasa. Maka para ulama berpendapat tidak boleh membayar fidyah sebelum berpuasa. Fidyah dulu di bulan Sya'ban biar nggak puasa di bulan Ramadan, nggak bisa. Ramadan dulu baru fidyah. Karena rumusnya adalah puasa dulu, laksanakan dulu, nggak mampu baru pindah. Ini jangan nabung puasa dari awal. Pas bulan Rajab, bulan Sya'ban, bayar fidyah 30 hari biar nggak usah puasa. Nggak bisa. Puasa dulu. Maka pembayaran fidyah boleh di bulan Ramadan. Pada hari ia nggak berpuasa. Tanggal 1 nggak berpuasa, maka dia boleh membayar tanggal 1 tersebut dari ba'da maghrib misalkan, atau sampai sebelum terbit matahari juga boleh. Esoknya juga boleh. Jadi selama bulan Ramadan itu boleh. Bahkan diperbolehkan membayar fidyah setelah Ramadan. Jadi mau bayar fidyah di bulan Syawal boleh, di bulan Dzulqa'dah boleh, Dzulhijjah boleh, itu fidyah. Sampai Ramadan berikutnya. Jadi jatahnya satu Ramadan berikutnya. Saat bagaimana kalau ternyata sampai Ramadan berikutnya belum bayar fidyah?
maka nanti didobel dengan atau masih dihitung ke tahun berikutnya. Jadi fidyahnya nggak hilang, nggak kadaluarsa, tetap kewajibannya ada, walaupun tentunya berdosa karena mengakhir-akhirkan pembayaran fidyah. Gitu ya. Jadi untuk waktunya itu kapanpun boleh, artinya tidak mesti di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun dipersilahkan. Sekarang kita membahas mengenai berapa sih biaya fidyah itu sebenarnya. Ada yang bilang segini, ada yang bilang segitu. Sebenarnya bukan bilang segini segitu, karena terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang besaran fidyah. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud itu 1/4 so'. 1 so' itu 4 mud. 1 mud itu gimana? 1 genggam, bukan 1 genggam, apa namanya ini? Segini. Kalau genggam kan segini. Ini apa ini namanya? Ya pokoknya seginilah ya. Orang dewasa. Kalau orang dewasanya waktu itu hitungannya Arab, berarti orang dewasanya Arab. Yang notabene mohon maaf, posturnya lebih gede daripada kita. Mungkin mud kita dengan mud Arab beda, tapi yang dihitung mud sana itu sekitar 675 gram. Kalau makanan pokok. Jadi fidyah itu menggunakan makanan pokok yang ada di daerah masing-masing. Kalau di Arab sana, mungkin makanan pokoknya kurma atau gandum, ya pakai itu. Kalau di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, menjadi nasi. Dan orang Indonesia belum makan kalau belum ketemu nasi. Emang prinsipnya seperti itu biasanya ya. Ketika kami di Mesir pun kayak gitu. Udah makan belum? Belum katanya. Itu udah makan roti banyak, kan belum makan nasi. Karena makanan pokok kita adalah nasi. Jadi pendapat yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 1 takaran seperti ini. Artinya kurang lebih sekitar 675 gram. Ada yang membulatkan menjadi 750 gram. 1 mud. 1/4 so'. Itu pendapat yang pertama. Untuk 1 hari tidak berpuasa. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Hanafi adalah 2 mud atau setengah so'. Atau sekitar kurang lebih 1,5 kilogram. Atau 2 kali pendapatnya Imam Syafi'i tadi. Untuk 1 hari tidak berpuasa. Sementara Hanafiyahnya, pengikut Imam Abu Hanifahnya, itu berpendapat kalau fidyah itu adalah 1 so' atau 4 mud. 4 mud itu berapa? Kurang lebih 2,75 kilogram. Ada yang membulatkan menjadi 3 kilogram seperti besaran zakat fitrah. Jadi ada yang mengatakan 1 genggam, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4. Gitu ya. Terus kita ngambil yang mana? Kalau kita ngambil pendapat Imam Syafi'i, maka kita mengambil paling minimalnya 1 genggam itu. Jatah 1 kali makan itu. Kalau dirupiahkan kurang lebih mungkin sekitar 10.000 lah katakan. Itu berasnya. Beras yang biasa kita makan. Kurang lebih 10.000 atau mungkin 8.000. Kalau tambah lauk pauk ya mungkin sekitar sampai 15.000. Maka ada lembaga zakat atau lembaga ambil zakat yang menulis fidyahnya itu sebesar 15.000 untuk setiap hari. Walaupun dari Baznas itu menentukan sekitar 50.000 kalau nggak salah. Atau 60.000 ya untuk wilayah Jakarta itu. Karena mengambil pendapat yang paling banyak. Yaitu pendapatnya Hanafiyah dengan sebesar zakat fitrah. Intinya adalah paling minimalnya 1 mud itu paling baik adalah ketika ngambil jumlah yang maksimal. Jadi minimalnya 1 kali makan, ada yang mengatakan lebih baik untuk 3 kali makan seperti pendapatnya Hanafiyah itu, maka dikalikan 3 untuk jatah 3 kali makan. Kemudian dengan apa kita itu membayar fidyah? Zaman dulu membayar fidyah dengan makanan, entah itu makanan jadi atau bahan makanan. Jadi bisa kita berikan makanan berupa bahannya, berasnya kita berikan, atau kita berikan makanan yang sudah kita masak. Beras dimasak menjadi nasi, dikasih lauk pauk, boleh. Intinya adalah 1 hari tidak berpuasa, memberi makan likulli miskinin, untuk memberi makan jatah 1 orang miskin. Fakir miskin. Kenapa? Nah, bagaimana dengan uang?
Para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian besar ulama, saya katakan karena ada yang tidak memperbolehkan, sebagian besar ulama termasuk dari MUI sendiri memperbolehkan untuk fidyah dengan uang. Berapa besar disesuaikan dengan harga makanan atau harga bahan makanan yang ada. Maka tadi saya sampaikan Basnas itu menetapkan 3 kali makan karena ngambil yang paling besar. Kalau nggak salah di Jakarta itu sampai 60.000 karena satu kali makan dihitung 20.000 di Jakarta. Kalau Jogja mungkin berbeda, besarannya mungkin 45.000 katakan, sekali makan 15.000. Gitu ya. Ada juga yang menetapkan 15.000 untuk sekali makan. Dan itu dibayarkan dengan uang. Jadi diganti dengan nilai senilai makanan tersebut. Kemudian cara pembayarannya gimana? Cara pembayarannya bisa sekaligus, bisa dicicil. Maksud bisa dicicil adalah kita misalkan gini ya. Misalkan kita itu nggak puasa 30 hari atau fidyah untuk 30 hari, maka boleh satu orang yang sama kita kasih makan selama 30 hari. Boleh. Satu orang miskin, satu orang fakir, itu boleh kita kasih makan selama 30 hari setiap hari. Boleh. Atau langsung saja kumpulin 30 orang miskin atau sedekahkan kepada 30 orang miskin dalam satu hari, satu waktu. Itu boleh. Intinya likulli yaumin muddun. Setiap hari jatahnya 1 kali makan. Itu untuk pembayaran fidyah. Pertanyaan yang selanjutnya, siapakah yang layak menerima fidyah? Yang layak menerima fidyah adalah orang fakir miskin. Yang dimana mereka itu kekurangan untuk kebutuhan hariannya, tidak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Maka mereka yang layak dan berhak menerima fidyah. Ustaz, saudara saya, dia itu banyak utangnya, boleh nggak nerima fidyah? Tergantung dia orang miskin apa enggak. Ada juga orang kaya banyak utang. Banyak utang tapi hidupnya kaya, ada nggak? Ada. Jadi ini bukan zakat. Tapi fidyah khusus untuk orang miskin. Ustaz, kalau janda atau misalkan anak yatim boleh dikasih apa enggak? Tergantung. Jandanya itu janda muda apa enggak? Oh bukan. Jandanya itu miskin apa enggak? Anak yatimnya itu miskin apa enggak? Kalau miskin, maka jatuhnya mereka sebagai fakir miskin, bukan hitungannya sebagai anak yatim. Nah, kalau ke panti asuhan itu termasuk sebagai fakir miskin. Ya, termasuk sebagai fakir miskin, maka mereka boleh untuk diberikan. Kecuali mohon maaf ya, panti asuhannya kaya. Kan ada tuh. Ada panti asuhan tapi kaya. Walaupun jarang ya, rata-rata panti asuhan memang membutuhkan bantuan. Seperti itu. Baik, ini mungkin penjelasan singkat mengenai fidyah, karena mungkin waktunya juga singkat. Silakan di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya atau menyampaikan terkait pembahasan tadi, fidyah, qadha maupun Ramadan, saya persilakan. Monggo. Waalaikumsalam. Oke, ini masuk ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana untuk fidyah? Orang yang meninggal, apakah dia wajib fidyah atau tidak? Orang yang meninggal dilihat. Kalau dia itu meninggalnya sebelum Ramadan, maka tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau meninggalnya ketika Ramadan, maka dia wajib membayar fidyah sejauh atau sebanyak hari yang ditinggalkan meninggal. Atau ditinggalkan meninggal apa bahasanya ya? Ditinggalkan karena keburu meninggal. Maka dibayarkan. Lah dia kan meninggal, saat gimana bisa bayar? Maka dibayarkan oleh ahli warisnya. Itu untuk yang sudah meninggal. Dibayarkan oleh ahli warisnya. Seperti itu. Ahli waris itu nggak mesti ke bawah Pak, ke atas juga ada. Ahli waris itu bukan cuma anak istri ya, tapi ada orang tua, ada kakak, ada paman, ada ini dan itu. Maka siapapun yang termasuk ke dalam ahli waris ini, nanti merekalah yang membayarkan fidyah. Dari mana? Dari tirkah. Tirkah itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kan si mayit punya harta tuh. Kecuali kalau nggak punya harta sama sekali, maka itu udah dianggap tidak mampu sama sekali. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Ada beberapa pertanyaan ini sebetulnya untuk kerja pribadi. Satu, saya bingung apakah saya termasuk
termasuk yang mampu berfoto puasa tidak? Karena saya sakit, saya punya sakit autoimun. Saya punya sakit autoimun. Autoimun itu kan sistemik ya. Jadi saya kadang kalau lagi rada kumat gitu, lama-lama apa segala macam, tapi kadang nggak apa-apa. Jadi saya merasa, kadang merasa saya bisa apa namanya kodok, tapi kadang enggak. Sementara rekan saya mengingatkan saya, udah kau usah puasa, dia memang nggak mampu. Saya dianggap sering apa namanya apa ya? Saya dianggap sering begitu sampai pernah saya pingsan. Tapi saya kan juga tidak bisa puasa itu misalnya karena saya ada sakit lain, yaitu saya ternyata disebut Ustaz. Jadi saya mau bertanya, apakah saya bisa termasuk yang tidak yang wajib memfoto atau tidak? Kedua, saya Ramadan kemarin itu tidak puasa. Kalau saya sudah membayar dia ke panti asuhan. Saya insya Allah waktu itu membayarnya lebih dari yang saya saya batal nggak puasa. Terus saya besoknya puasa lagi, gitu kan? Ternyata nggak mampu. Nah itu tidak yang kemarin yang lebih itu, saya kan rasanya berarti itu belum dong. Karena saya niatnya dalam hati saya tuh 8 hari gitu ya, walaupun saya bayar lebih gitu karena saya nggak puasa 8 hari gitu, tapi kan hari saya terus iso bayar lebih gitu. Oke. Ya. Yang pertama terkait dengan penyakit yang ibu derita seperti autoimun itu ya. Mohon maaf kan bahasanya datang dan pergi begitu saja ya. Artinya tidak menetap setiap hari seperti itu. Maka kalau saran saya, ibu tetap berusaha untuk berpuasa. Bisa jadi hari itu mampu untuk berpuasa. Jikalah nanti ternyata terasa tidak mampu, ibu batalkan. Dan itu nggak dosa. Jadi berusaha terlebih dahulu. Kalau ternyata memang betul-betul tidak bisa berpuasa sepanjang tahun, atau kata dokter nih yang sudah lebih mengerti misalkan ya, dengan penyakit kita, ibu jangan puasa bu. Kalau puasa nanti gini. Berarti ibu nggak boleh puasa. Ibu langsung fidyah. Beda pendapat. Maka kita pendapat yang lebih ngerti. Dalam Al-Quran surat Ibrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl apa Ibrahim itu ya. Tanyalah kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Medis ya? Ahli medis kan gitu. Kira-kira saya ini bisa puasa apa enggak? Boleh puasa apa enggak? Kalau dinyatakan enggak boleh puasa, walaupun pengen puasa, jangan puasa. Ganti fidyah. Walaupun pengen puasa. Karena memang secara kondisi kesehatan tidak mampu. Tapi kalau kata dokter, kalau ibu mampu silahkan. Ya berarti berusaha terlebih dahulu untuk berpuasa. Kalau enggak mampu, ya berarti tidak perlu dipaksakan. Terkait dengan fidyah tadi, misalkan enggak puasanya 8. Bayar fidyahnya baru 4 misalkan. Tapi dilebihkan tuh. Nah kita kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat. Yang kemarin dibayarkan itu kan 4. Dengan melebihkan, maksud melebihkan itu apa? Sedekah kan? Dengan nilai sedekah, bukan untuk menambah fidyahnya itu. Maka yang baru tercover adalah 4 itu. Karena lebihnya dinilai sedekah. Kalau ibu misalkan masih kurang jatah fidyahnya, maka dibayarkan kembali fidyahnya yang 4 yang belum dibayarkan. Karena yang 4 plus tambahannya itu 4 plus sedekah. Paham ya? Karena niatnya adalah sedekah di awalnya seperti itu. Ada lagi? Tadi siapa? Ibu yang di belakang? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon konsultasi saja Ustaz. Maaf, saya tidak dijelaskan, tapi saya agak kurang. Tentang kodok yang hamil dan nifas. Menyusui. Menyusui apa nifas? Menyusui kan hitungannya. Menyusui nifas. Jadi saya kan sudah pernah hamil 3 kali. Ya. Ilmu saya dulu itu setahu saya kalau diambil itu ya, jadi dulu sudah ya. Tadi ada terperinci ya, ada yang khawatir kalau wajah dari diri sendiri dan janin dan lain-lain. Dan dulu saya sudah ya, tapi
kalau tidak saya harus membayar harus foto ya. Jadi apa? Dan saya juga punya keinginan, tapi insya Allah saya kalau mau foto itu kuat. Jadi apa harus mengganti selama hamil kan berarti 30 bulan. Oke. Baik. Memang ada kasusnya orang hamil itu tidak bisa untuk fidyah. Tidak bisa untuk qadha. Saya punya teman 5 tahun nggak puasa, istrinya nggak puasa. Saya bilang, kok bisa istri antum nggak puasa? 5 tahun, gini saat katanya gitu. Tahun pertama hamil, nggak puasa. Kemudian melahirkan. Habis melahirkan, menyusui. Pas lagi nyusui, hamil lagi. Tahun berikutnya nggak puasa lagi, melahirkan. Habis melahirkan, menyusui, hamil lagi. Terus 5 tahun berturut-turut. Jadi nggak ada kesempatan untuk berpuasa. Ya sudah, saya bilang kalau seperti itu fidyah. Memang tadi ada dirinci ya. Jadi kekhawatirannya untuk siapa? Intinya, kalau khawatirnya untuk dirinya atau untuk dirinya dan bayinya, pokoknya ada untuk dirinya nih, maka dia itu tidak membayar fidyah, cukup mengqadha saja. Tapi kalau dia itu khawatirnya untuk bayinya saja, dia fidyah dan dia qadha. Kalau untuk bayinya saja, jadi khawatirnya untuk siapa? Ustaz, tahun-tahun sebelumnya saya tahunya kalau orang hamil menyusui itu nggak puasa, Ustaz. Makanya saya fidyah aja. Udah kelewat tahun-tahun berikutnya, apakah saya harus mengqadha? Kalau ibu sudah terlanjur fidyah, itu tidak mengapa, tidak perlu untuk mengqadha lagi. Bahkan gini, kalau ada orang punya utang puasa, belum disaur, ini bukan sahur ya, belum disaur, belum dibayar, sampai tahun berikutnya, maka nanti jatuhnya fidyah. Kan kewajiban puasa itu mengganti pada tahun itu ya, sebelum datang Ramadan. Tapi ternyata sampai Ramadan kok dia nggak sempat untuk mengganti misalkan, maka jatuh kewajiban fidyah atasnya. Tapi memang tidak boleh diniatkan dari awal untuk fidyah. Kok nggak ganti? Fidyah aja lah, nggak bisa. Ganti dulu kalau memang mampu. Kalau nggak mampu atau misalkan terlanjur terlewat, maka diganti dengan fidyah. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu untuk mengganti lagi insya Allah. Perbanyak puasa sunnah, perbanyak taubat, istighfar, infak dan sedekah. Gimana? Oh, tidak mengganti karena lalai. Ya. Kalau tidak mengganti karena lalai, pertama jatuhnya dosa, ya. Tapi tidak menjadikan kewajiban tersebut gugur. Maka tadi saya katakan kalau tidak terganti, maka nanti jatuhnya ke dalam fidyah tahun berikutnya. Seperti itu. Berbeda dengan, mohon maaf ya, orang yang mungkin baru taubat dapat hidayah di usia sepuhnya. Berpuluh-puluh tahun tidak puasa, berpuluh-puluh tahun tidak sholat, maka bagaimana? Setahu saya pendapat yang paling kuat adalah tidak mengqadha, tapi mengganti. Dengan apa? Amal sholih. Perbanyak zikir, istighfar, sholat sunnah, saum sunnah, infak, sedekah, insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memenuhi syarat itu. Jadi akhirnya ketika sudah keluar dari ICU, saya sholatnya saya diqadha, diulang. Itu nggak apa-apa seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau nggak diulang pun nggak apa-apa, karena memang dalam kondisi darurat seperti itu mau gimana lagi. Saya sadar, maksudnya saya nggak bisa ya, betul. Jadi itu insya Allah nggak apa-apa seperti itu, dan lebih baik seperti itu. Untuk lebih meyakinkan lagi, diulangi lagi itu lebih baik. Ada lagi sebelum kita akhiri? Monggo. Langsung aja, suaranya kencang kok. Ibu menyusui itu kan 2 tahun ya. Ibu menyusui itu kan anak tuh cuma diberi kesempatan 2 tahun ya. Iya.
Idealnya seperti itu. Nah itu ada kasus anak itu tetap diberi susu tapi botol dari ASI itu selama 5 tahun. ASInya itu dikasih selama 5 tapi yang botol itu lebih besar. Iya, sama seperti ini. Anak dikasih susu formula sampai umur 5 tahun boleh nggak? Iya, bukan susu formula. Ibaratnya anak dikasih susu formula lewat botol, masih boleh nggak? Boleh. Terus kalau lewat dikasih ASI lewat botol itu boleh nggak? Ya kalau masih mau sih ya nggak apa-apa, ibunya nggak repot sih nggak apa-apa. Yang penting lepas dari susuan ibunya, gitulah. Lepas dari susuan ibunya. Kalau misalkan ibunya tidak keberatan, atau mungkin mohon maaf ya, bahasanya masih ada air susu ibunya, karena setahu saya air susu ibu juga terbatas, nggak sampai 5 tahun juga gitu istilahnya. Kemudian ditempatkan di botol dan lain-lain, ya nggak jadi masalah. Selama 5 tahun kalau disedot terus dia tetap mengalir, Ustaz. Tetap menghasilkan susu ibu itu. Selama 5 tahun kalau disedot terus dia tetap menghasilkan. Ya makanya intinya gini, si anak itu kan disapih, yang namanya disapih itu apa sih? Dilepaskan dari sadri. Sadri itu artinya mohon maaf ya, puting ibunya. Itu sebaiknya di usia sampai 2 tahun. Artinya ketika 2 tahun si ibu tidak keberatan atau si anak masih membutuhkan misalkan, ya nggak jadi masalah. Tapi bukan lewat susuan tersebut, mungkin mohon maaf ya, diperas atau dipamping misalkan seperti itu. Kalau memang dibutuhkan nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak dibutuhkan, maka lebih baik disapih. Karena dalam Al-Quran pun dianjurkan untuk disapih, dilepaskan. Maka lihat kondisinya dibutuhkan atau tidak. Tujuan nyusui itu untuk apa gitu istilahnya. Tujuan menyusui itu untuk apa? Karena menurut ilmu kedokteran sekalipun yang namanya daging dan pertumbuhan itu di usia 2 tahun ke bawah, si air susu itu akan bermanfaat untuk si anak. Itulah kenapa dalam hukum mahram sepersusuan bisa terjadi mahram atau jadi mahram ketika disusui dalam usia susuan. Bukan usia lebih dari itu atau usia lebih dewasa, enggak. Itulah kenapa Ali bin Abi Thalib sempat nanya kepada Nabi SAW dengan malu-malu, "Wahai Rasulullah, ketika aku berhubungan dengan istriku," artinya dengan putrinya Nabi SAW, "secara tidak sadar minum ASI dari Fatimah, apakah aku jadi mahram untuk istriku? Apakah pernikahanku batal?" Kata Rasul, "Ya enggak, wong kamu udah gede kok," kata Rasul. Artinya tidak berpengaruh gitu loh. Karena sepersusuan itu ada di usia susuan. Usia susuan itu berapa? 2 tahun ke bawah, seperti itu. Ada lagi? Selesai hari Kamis, berarti lebarannya Jumat. Oke. Ini banyak kasus seperti itu ya. Pernah saya tanya seperti itu, "Ustaz, boleh nggak saya itu lebarannya hari Jumat, tapi sholat idnya hari Sabtu?" Saya tanya, "Jumatnya itu puasa apa enggak?" "Enggak, kan saya lebaran." "Loh, kenapa sholat idnya hari Sabtu?" Ya karena saya lebarannya hari Jumat apa Sabtu ya, katanya gitu. Jadi bingung sendiri dia. Jadi sholat id itu di hari id, di hari lebaran kalau bahasa kita. Maka sempat saya sampaikan, pilih salah satu, jangan pilih dua-duanya. Saya diminta khutbah waktu itu. "Ustaz, minta khutbah. Ini jauh-jauh sebelum Ramadan datang ya. Tanggal berapa? Ikut pemerintah, Ustaz." Ya udah ikut pemerintah. Ternyata pemerintah hari Sabtu. Sebelum Idul Fitri, saya diminta sama masjid yang lain, "Ustaz, bisa khutbah enggak?" "Khutbah apa?" Saya bilang, "Khutbah Id." "Oh, mohon maaf, saya sudah ada jadwal hari Sabtu." "Enggak, kita Jumat kok," katanya gitu. "Oh ya, orang saya lebarannya hari Sabtu," saya bilang. Jadi harus milih gitu. Maksud saya gini, harus milih. Kalau lebarannya hari Jumat, maka Jumat nggak boleh puasa. Paham ya? Dan Jumat itu sholat id. Walaupun sholat itu hukumnya sunnah. Kalau lebarannya hari Sabtu atau sholat idnya hari Sabtu, berarti kita memilih ikmalus siyam ila salasina yauman. Sampai 30 hari disempurnakan. Maka hari Jumat masih wajib berpuasa. Paham sampai sini? Makanya tentukan akhir Ramadannya itu kapan? Jumat atau Sabtu. Kalau hari Jumatnya itu akhir Ramadan bagi kita, hari Jumat nggak boleh puasa, hari Jumat kita sholat.
Tapi kalau kita idnya hari Sabtu, sholatnya hari Sabtu, maka sejatinya Jumat itu masih bulan Ramadan bagi kita di 30 hari. Maka saya sarankan untuk mengqadha. Seperti itu. Ya. Satu lagi deh, boleh sebelum saya akhiri. Enggak. Kalau misalnya video diganti setelah kalau ketentuannya to'am itu adalah makanan. Yang dia maksud dengan makanan ya makanan pokok. Kalau sembako kan macam-macam, gula, kecap, gitu. Jadi makanan pokok. Kenapa? Mohon maaf, kalau orang dikasih makanan pokok bisa makan, tapi kalau sembako belum tentu bisa makan. Ada orang makan kecap, ada orang minum minyak kan enggak gitu istilahnya. Maka lebih baik di makanan pokoknya itu, entah itu berasnya atau nasinya dengan lauk pauknya atau berupa uang seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tidak berlama-lama karena saya harus ngejar kereta. Masalahnya kereta nggak bisa nunggu saya. Kalau mau nunggu sih nggak apa-apa, saya keretanya nggak mau nunggu. Insya Allah kita bertemu dalam kesempatan. Aku lupa tidak astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau ada kekurangan maupun ketidaksesuaian atau keterbatasan. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk kebaikan dan istiqomahkan dalam ketakwaan. Aku lupa tidak astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.